Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Fadila, dan di samping kiri saya atas nama Yulisa, di samping kanan saya Fitra. Kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan mengenai tugas menginterview pekerja parusaha. Sekarang kami sedang berada di kediaman narasumber, tepatnya di Kos Naila. Kami akan berbincang-bincang mengenai kegiatan sehari-harinya sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang pekerja parusaha. Dan tonton terus video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Manan dari Prodi PGMI. Jadi di sini kami akan mewawancarai salah seorang mahasiswa di Stain Majene yang dimana aktivitasnya yaitu kuliah sambil kerja. Jadi hal yang pertama yang kami tanyakan, kalau boleh tahu, saya sedang berbicara dengan saudara siapa? Nama saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Arya. Arya Payudhastra, biasa dipanggil Arya. Sebelumnya kakak pernah kerja apa sebelumnya? Sebelum pekerjaan yang sekarang. Iya. Jadi saya itu lulusan tahun 2021. Kemudian sempat nganggur selama 2 tahun dan kerja sebagai pengajar di guru MTS, di sekolah MTS sebagai guru bahasa Arab. Selain itu kerja juga di Majene. Jadi saya bagi 2 waktunya. Hari Senin Kamis itu di MTS, selain hari itu di Majene. Majene itu sebagai sales di PT Mitra sebagai sales regulator selama 2 tahun itu. Bisa ceritakan pengalaman kerjanya selama bekerja di sini juga. Setelah selesainya dari MTS, saya ditawari kerja di salah satu pondok pesantren yang berada di Tinambung, tepatnya di Lepopadis, itu pondok pesantren Darul Mahfud. Saya sudah mengajar di situ selama kurang lebih 2 tahun, 2 tahun sebagai ini. Saya ditawari yang pertama itu sebagai guru bahasa Arab, kemudian sekarang bagi sebagai pengawas praktis. Dari pengalaman itu kakak selama kuliahnya bagaimana kak? Artinya tidak pernah bertabrakan juga. Cara mengatur waktunya bagaimana? Alhamdulillah selama perkuliahan itu tidak pernah terkendala bertabrakan karena penting ini komunikasi sama pengurusnya di pesantren. Saya kalau sudah mendapatkan jadwal dari kampus itu saya sampaikan. Lalu saya sampaikan, Pak, saya jadwal kuliah saya hari ini, jadi kemungkinan saya tidak bakal bisa mengajar di hari yang bertepatan pada jadwal kuliah juga. Jadi saya ambilnya, kadang saya alihkan pelajarannya itu malam saja. Itu kan perkuliahan dari pagi, siang, dan sore. Malam itu kosong, saya gunakan mengajar sampai jam 10. Dan selain hari Senin hingga Sabtu itu saya ambilnya juga biasa di area. Tapi memang kalau kakak kan sementara kuliahnya, kakak juga bekerja, emang nggak mengganggu kuliahnya sekarang? Apalagi kalau mau dibilang anak kuliah pasti banyak tugas gitu ya. Ya, kalau soal ini tugas ya memang banyak sih, cuma kalau bilang ini mengganggu juga. Karena saya sudah jadwalkan sebelum masuk perkuliahan itu sudah saya pikir secara matang. Kalau misalkan nanti saya kuliah apakah pekerja juga terganggu, itu sudah siap dari awal. Jadi setelah masuknya perkuliahan, waktunya saya bagi, saya sesuaikan juga dalam tempat kerjanya. Ada masih kalau ada yang waktu kosong, saya ambil juga sebagai pekerjaan ini tambahan kayak ngejoki game ataupun
apa sih motivasi kakak bekerja sambil kuliah? Motivasi karena cuma mikirin orang tua saja, karena menurut saya itu ini apalagi kan kita lagi sebagai laki-laki. Saya laki-laki anak pertama dari anak pertama dari antara saudara laki-laki saya. Jadi menurut saya itu tanggung jawab saya itu besar di keluarga. Jadi saya itu menjadikan motivasi bagi saya untuk melakukan pekerjaan, karena terlalu membebani orang tua itu menurut saya itu kurang bagus juga, apalagi sudah seumur yang sekarang. Kasihan terhadap orang tua kalau masih perlu banting tulang. Biaya perkuliahan kan tidak mudah, tidak sedikit, apalagi kita mau kos, minta sama orang tua jajan, itu kayak menurut saya umur 20-an ke atas itu sudah tidak layak lagi minta kepada orang tua.